insya Allah semangat. Iya, insya Allah semangat, insya Allah. Walaupun sudah hampir 60 tapi masih tetap muda semangatnya. Alhamdulillah, luar biasa. Oke Pak, jadi ini saya mohon izin untuk mewawancarai Bapak ini Saya belum. terkait dengan ya wawancara guiding question. Nah, jadi ini terkait dengan dilema etika ataupun nanti terkait dengan bujukan yang lain. Pertama Pak, ini selama Bapak menjadi kepala sekolah, nah itu bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bukan? Begini betul. Ya. Kita sebagai kepala sekolah didahulukan selangkah amanat tanggung jawab terletak pada kita berhadapan dengan banyak orang. Kita pasti mempunyai masalah-masalah yang kita hadapi. Kita berhadapan dengan dilema. Berbagai macam, dari mulai kecil sampai besar. Ada masalah-masalah mungkin satu benar satu tidak. Ya. Apakah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, Ya. untuk berbuat atau tidak berbuat, untuk menerima atau tidak menerima, tapi diukur dengan nilai-nilai yang berlaku, aturan-aturan yang berlaku tidak benar. Ya, seperti ini pasti ini masalah moral ini, bukan moral. Ya, misalnya gratifikasi. Gimana saya tidak boleh, tidak bisa saja karena dia aturan tidak membenarkan, tapi dengan janji yang tertentu. Ini kan moral masalahnya. Itu kalau ada masalah lagi, mungkin dari orang tua, mungkin dari anak, mungkin dari murid atau dari guru. Ya kalau kita pandang dari segi normal, tidak ada salahnya. Ada dua atau lebih masalah, kadang ada salah itu, tapi dipandang dari segi kepatutan mungkin kurang patut. Aku mungkin sesuai benar dua-duanya, sesuai dari dua-duanya. Yang terkait dengan yang sama-sama benar nih Pak, ini kan istilahnya dilema etika Pak. Ya? Nah ya, ini bagaimana? Ini yang dilema etika. Iya. Ya contohnya banyak sekali itu kalau dari di sekolah kita sering bertemu dengan kondisi seperti itu. Yang orang tua misalnya, orang tua ini misal suatu uang misalnya, ini mau ujian anak-anak, ada sumbangan atau iuran sekolah yang harus dibayarnya. Orang itu sudah punya uang, tapi orang tua ini katanya ada punya kepentingan lain nih yang harus lebih dahulukan. Misalnya mungkin ada anaknya juga sekolah lain atau kakaknya kuliah. Ini kan sebenarnya di sekolah kita anaknya juga sudah berbayar iurannya. Ini kan dua-duanya benar ini, satu anak ini hasil ujian, ini hak mereka, di sisi lain mereka belum bayar, mau kita toleransikan lain lagi persoalan, sementara di sisi lain kepentingan dia juga benar kan? Ini kan dilema juga Pak ya? Dilema itu contohnya, itu ya yang dilema etika itu, dan itu akan sering kita hadapi dari persoalan-persoalan kecil. Mungkin masalah lagi misalnya waktu mau ujian akhir, secara hukum mungkin anak ini kecil jadi itu, misalnya anak ini secara hukum, kasus hukum misalnya, dia jadi tersangka misalnya, sementara hak dia ujian ada, dia mau kelas 3 mau tamat, sambil ujung kan, apakah anak ini akan kita off-kan atau kita izinkan ikut ujian? Mereka sudah saat finish, ini kan dilema. Kalau seandainya di off-kan, diberhentikan, nanti akan merugikan masa depannya Pak. Masa depannya, kalau kita mau kita izinkan, ini dengan segi kepatutan, kalau secara hukum mungkin belum, karena belum ada kepastian hukum dia bersalah atau tidak bersalah. Tapi dari segi kepatutan ada nilai-nilai kepatutan mungkin yang kurang pas ya. Nah, ini kan dilema kita, bagaimana kita mengambil keputusan seperti itu. Mungkin dan dilema etika itu. Ya, kemudian terkait dengan ini
lakukan selama ini dalam menyelesaikan kasus-kasus? Pertama dulu, Ya. kita lihat kasus ini tetapi dulu. Kita harus analisa, pelajari apa kasusnya, bagaimana kasusnya, dilemanya seperti apa. Apakah masih bisa kita selesaikan dengan mudah? Kita identifikasi secara detail apa persoalannya, iya dan benar atau tidak. Ya. Yang kedua, kalau memang ini dia memang benar adanya, tentu kita coba Ya. menyusun mana yang menjadi skala prioritas lebih dahulu. Kalau sudah ada skala prioritas, baru kita ada pendekatan, kemudian baru kita eksekusi dari masalah yang kita hadapi itu. Berarti Dan kita ambil keputusannya. ya, dia lihat fakta-faktanya Pak ya. Tentu kita lihat karena apa sebenarnya nih, eksekusinya tentu semacam sebuah keputusan. Ya. Setelah kita identifikasi, kita identifikasi apa persoalannya, kemudian kita lihat data-data yang fakta tadi kan, kemudian kita coba mengenalnya lebih jauh, kita coba pendekatan lain. Mau tidak mau, keputusan mesti kita ambil. Nanti kan dua sekaligus jalan kan. Ya. Nah, kemudian yang apa nih ya, hal yang efektif dalam pengambilan keputusan itu Pak, dalam menyelesaikan dilema-dilema yang sangat efektif menurut Bapak? Yang paling efektif itu memang pendekatan dari tiga hati. Iya. Paling efektif artinya personal, pendekatan personal, pendekatan individual. Kalau dilema etika ya. Ini kan etika itu kan suatu nilai yang dibangun bersama. Dia memang nilai kan tumbuh dari pembiasaan yang berawal dari hati. Iya. Artinya ya pendekatan personal. Iya. Mungkin bisa ke kekeluargaan. Kita diskusikan lah, kita bicarakan bersama. Kalau memang itu tidak bisa lagi, jadi kita lihatlah rujukan dasar hukumnya. Kalau memang sudah tidak bisa dengan pendekatan personal, itu kita lihat mana aturan yang mengatur tentang problem yang kita hadapi. Ya contohnya seperti itu, contohnya kan antara kepentingan apa contohnya ini, kepentingan meninggalkan tugas, ya kan? Karena suatu alasan yang mungkin bisa kita benarkan. Iya. Kalau memang permintaannya sudah di luar aturan, tidak bisa kita lagi kita itu kita lihat aturannya dan tulis. Tapi sepanjang masih bisa kita carikan solusinya, kita cari solusinya. Berarti ini bisa apa Pak ya, prinsip dalam mengambil keputusan itu bisa ada rasa kepedulian juga Pak ya? Ini persoalan etika moral ya, perubahan etika ya. Oh, dilema etika. Dilema etika ya. Iya. Kalau dilema etika yang harus kita lebih mengutamakan itu. Tapi kalau mungkin pendekatan misalnya masalah standar keuangan misalnya, aturan disiplin pegawai misalnya, tentu ini tidak mungkin lah pendekatannya pendekatan sosial, tidak mungkin. Nah, ini harus memang kalau misalnya benar salah keuangan itu kan dia kan hitam putih persoalannya. Ini pendekatannya memang harus yuridis. Karena bagaimanapun apapun yang terjadi di sekolah kan kepala sekolah itu adalah cermin dari sekolah. Jadi, nah dalam mengambil keputusan itu tantangan apa saja yang Bapak hadapi? Saya sampaikan kepada kawan-kawan juga, mungkin kepada siswa. Bagi kita yang paling mudah itu, ya, membuat kebiasaan baru. Tapi yang paling sulit itu tantangan itu ada merubah kebiasaan itu. Sampai contoh, misalnya dia misalnya di penggunaan IT, itu kan tidak terus sulit kita untuk memudahnya, sehingga menjadi kebiasaan IT ini oleh semua kita sekarang. Coba berubah kebiasaan dari kebiasaan yang sudah seperti ini, kita buat aturan,
takat ya. Iya. Akan dikasih kesempatan pelatihan ya. Nggak, misalnya gini, kalau siswa kita mungkin nggak biasa pakai IT katanya, cuma sekarang kita atur jadi mungkin tidak dibolehkan. Itu atau mungkin kita buat aturan tata tertib dilarang membawa handphone ke sekolah. Ini kan software kan ini kebetulan biasanya baru dulu nih. Iya betul. Di zaman kita kan binoda dulu. Nah, begitu mudah membuat sebuah kebiasaan, tapi merubah kebiasaan itu ini tantangan berat. Ini termasuk dalam apapun, apakah dalam mengajar, cuma kayak kita guru kita mengajar misalnya, yang terbiasa catat buku sampai habis, atau mungkin hanya ceramah melulu. Kita mau rubah misalnya kebiasaan mereka itu. Ayo kita masukkan mode-mode pembelajaran yang baru. Itu kita pasti dapat tantangan. Iya betul. Dan merubah kebiasaan itu tantangan yang benar-benar. Ya nggak mungkin kebiasaan lamanya terus Pak ya. Ceramah saja. Tantangan itu berubah kebiasaan itu. Iya. Termasuk juga dalam hal tadi mungkin ada dilema moral. Mungkin selama ini ada misalnya guru minta izin, Pak, saya harus kasih. Iya. Nanti coba kita atur polanya itu. Pasti ada apa? Ada aksi, pasti ada reaksi. Iya. Ada selama ini kan tesisnya begitu, kita minta izin mudah, ini boleh, ini tesisnya. Coba kita buat misalnya sintesis baru, pasti akan muncul antitesis. Tantangan karena sudah membiarkan, sudah menjadi kebiasaan itu paling berat betul. Iya. Kebiasaan yang menjadi kebiasaan baru Pak ya. Oke Pak, terus dalam menyelesaikan kasus-kasus itu, apakah Bapak langsung ketika itu atau membuat jadwal tertentu? Karena ini dilema itu kan suatu hal yang tidak terencanakan. Masalah kan pasti kita menginginkan tidak ada masalah, tapi sudah pasti di dunia ini punya masalah, pasti itu. Berarti tidak terencanakan. Berarti kalau tidak terencanakan, saya juga dalam penyelesaian masalah tidak menyusun SOP, juga tidak ada jadwal, juga tergantung bagaimana ketika ada masalah. Mungkin nanti perkembangan ke depan ya. Kalau misalnya kita buat semacam kesepakatan kita bersama mungkin nanti di dalam sekolah ini untuk pada masa kita buat kan nanti SOP ini juga. Tapi kalau sama ini saya belum punya SOP, belum punya jadwal. Tapi mungkin ketika ada kasus yang harus cepat ditangani, mungkin langsung Pak ya, langsung ditangani. Dia melihat kasus ini, melihat dilema ini. Kalau dilemanya kalau bisa cepat, kenapa harus diperlambat? Kalau bisa sekarang, kenapa harus besok? Kalau bisa mudah, kenapa dipersulit? Kalau memang masalahnya bisa cepat, kita selesaikan cepat. Tapi kalau masalahnya butuh tim, nah kita kalau bisa saya putuskan sendiri dan itu tidak berdampak besar, tidak menimbulkan masalah besar, kita putuskan sekarang. Tapi kalau dampaknya akan besar, punya pengaruh lain, tentu kita akan libatkan pihak-pihak lain, berdiskusi, memberikan masukan. Nah, kalau sudah dapat masukan nih, bagaimanapun keputusan tadi tentu masalah. Karena bagaimanapun kepala sekolah sebagai pengambil keputusan di suatu instansi sekolah. Kemudian Pak, dalam mengambil keputusan itu terhadap kasus-kasus itu apakah ada seseorang atau faktor apa yang mempermudah Bapak untuk mengambil keputusan? Kalau faktor yang saya mengambil keputusan itu pengalaman itu ada guru terbaik bagi kita. Saya sudah cukup lama, mungkin dari segi usia saya juga sudah cukup matang juga kan, sudah hampir mendekati masa pensiun. Yang kedua dari segi pengalaman kerja sudah lebih 30 tahun. Pengalaman sekolah juga cukup lama. Kemudian pengalaman di organisasi, pengalaman di masyarakat nih yang memberikan kita kemudahan-kemudahan, faktor-faktor yang memudahkan kita untuk menangani masalah dilema. Kemudian yang kedua,
walaupun demikian, sekarang kita juga butuh bantuan orang lain. Iya. Dan mungkin ada masa-masa lain yang kita ada butuh bantuan orang untuk persiapan. Di sini kita lihat ya, teman, kita punya banyak teman, Iya. tapi yang dari sekian banyak teman ada bagi kita teman yang harus kita khususkan, yang kitanya kita tahu, Iya. di mana kita bisa meminta masukan yang lebih, mungkin menceritakan soal itu dan menceritakan kemenangan, dan nanti berdasarkan masukan kita beri sebuah keputusan. Teman mungkin yang sudah sering Satu ngobrol, tim ya, mungkin kita mungkin teamwork kita, Iya. punya teamwork itu sekolah itu. Iya. Oke Pak, terakhir Pak, ini dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat ambil dari pengalaman dalam mengambil keputusan ini Pak? Sederhana Mas Bro. Kali ini kita lebih cakap, kita lebih dewasa, kita lebih semakin banyak yang kita berbuat, kita semakin banyak masalah yang kita hadapi, kita akan semakin cakap menghadapi masalah itu. Jadi jangan takutlah menghadapi suatu masalah. Iya. Jangan takut menghadapi dilema. Masalah dilema itulah membuat kita lebih dewasa dalam mengambil sebuah keputusan. Luar biasa Pak ya. Ini pengalaman yang luar biasa banyak, itu saya yakin Bapak bisa ya menjadi kepala sekolah yang menjadi teladan dan contoh bagi yang lain. Kalau nanti maksud mencoba orang di kepala sekolah mah. Karena apa yang dasolen itu seperti apa yang kita inginkan tidak seperti kenyataan. Karena dasolen itu dengan desain sering terjadi perbedaan. Apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, karena dengan kenyataannya sering kalau tidak agak berbeda, sama serupa tapi mungkin tidak sama. Dan itu terjadi di lembaga-lembaga yang seperti kita mengelola manusia. Beda Pak Zul dengan di kantor. Kalau kantor A bisa A, B bisa B, kalau kita menghadapi benda mati. Kalau kita di sekolah kita berhadapan dengan human resources, manusia, siswa, guru. Jadi agak apa yang kita harapkan kadang-kadang berbeda. Hanya identik, serupa tapi tidak persis sama. Tapi kita berusaha juga untuk bisa sama. Baik Pak, ini mudah-mudahan saya belajar dari pengalaman Bapak dan dapat menambah wawasan saya untuk ke depannya. Terima kasih ya. Ya. Assalamualaikum Pak.